Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan di match J kedua grup F yang mempertemukan Turki versus Portugal. Portugal berhasil mengatasi perlawanan tim kuda hitam Turki dengan skor meyakinkan 3 gol tanpa balas. Dari statistik bisa dilihat, sebenarnya kedua tim tidak begitu jomplang. Portugal unggul dalam penguasaan bola, namun jumlah tembakan jauh berbeda. Kedua tim pun bergantian mendapatkan momentum di laga ini. Pada akhirnya, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dengan permainan wing play-nya berhasil keluar jadi pemenang pada laga ini. Di babak pertama, mereka unggul 2-0 melalui gol Bernardo Silva dan blunder dari pemain belakang Turki. Portugal lalu memantapkan kemenangannya dengan tambahan 1 gol di babak kedua yang dicetak Bruno Fernandes, menerima assist dari Cristiano Ronaldo. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Turki yang dinahkodai Vincenzo Montella tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 double pivot. Namun pelatih berkebangsaan Italia ini menerapkan beberapa perubahan pada starternya jika dibandingkan laga pertama. Di bawah Mister, kiper MU Altay Bayindir menjadi starter gantikan Mert Gunok. Pada barisan pertahanan, Akaidin Bardakci di pos center back dan Kadioglu di pos bek kiri. Bek kanan ditempati oleh Zeki Celik menggantikan Mert Muldur yang cedera. Pos double pivot dan gelandang serang masih jadi milik Kan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu dan Orkun Kokcu. Di lini depan, Montella mengganti dua wingernya. Kenan Yildiz dan Arda Güler digantikan Artukoglu dan Yunus Akgun. Sementara itu di kubu Portugal, pelatih Roberto Martinez mengganti formasinya dari 3-4-3 di laga pertama menjadi 4-2-3-1. Pepe dan Ruben Dias di jantung pertahanan diapit dua attacking fullback, Nuno Mendes dan Joao Cancelo. Di tengah, Joao Palhinha dan Vitinha jadi double pivot. Di depannya ada Bruno Fernandes sebagai gelandang serang dan Leao serta Bernardo Silva di posisi winger yang menopang Cristiano Ronaldo. Di fase awal bangun serangan, Portugal menerapkan kelebaran maksimal di lini pertama dengan dua fullbacknya yang berada di koridor sayap. Di depan, dua wingernya juga menerapkan hal yang sama. Cristiano Ronaldo seringkali akan memposisikan dirinya sejajar dengan Bruno Fernandes sehingga terlihat mereka menggunakan struktur 4-2-4 ketika build up. Lebaran maksimal yang diterapkan dua fullback digunakan untuk melakukan sirkulasi guna merusak organisasi blok press Turki dan membuka celah untuk melakukan progresi ke depan. Di klip ini terlihat bagaimana mekanisme build up Portugal dengan kelebaran maksimal dan sirkulasi untuk disorganisasi blok press lawan. Awalnya dua pivot Portugal di lini tengah kena marking, sehingga melakukan sirkulasi ke Nuno Mendes di sisi kiri yang direspon oleh blok press Turki dengan ikut bergeser mengikuti bola. Setelahnya, terlihat dengan sirkulasi tadi, blok press Turki jadi disorganisasi dan dua pivot bisa lepas dari marking. Selain dua pivot, di klip ini terlihat pula Joao Cancelo yang berada di tengah. Inverted fullback jadi variasi build up Portugal. Peran ini dimainkan oleh Joao Cancelo di sisi kanan. Fullback Barca ini akan masuk ke lini tengah di situasi tertentu. Invertnya Cancelo ini punya beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai extra man di lini tengah. Terlihat di sini, Cancelo jadi gelandang tambahan bersama Joao Palhinha, Vitinha, dan Bruno Fernandes yang berpotensi mengoverload area sentral. Yang kedua, untuk memperluas ruang gerak Bernardo Silva. Terlihat di klip ini, pergerakan Cancelo di area half space mengikat winger kiri dan menarik bek kiri Turki sehingga terbuka jalur umpan langsung kepada Bernardo Silva. Di fase attacking masuk ke final third, Portugal dominan menyerang melalui dua sisi sayap. Hal ini terkonfirmasi dari data attacking side-nya. Tim berjuluk Seikao das Kuinas ini hanya 18% menyerang dari tengah, sisanya melalui sayap. Pendekatan ini dilakukan karena Portugal memiliki dua fullback dengan naluri menyerang yang tinggi, yaitu Joao Cancelo di kanan dan Nuno Mendes di kiri, yang siap mensupport dua wingernya, Bernardo dan Rafa Leao.
Di depan, dua fullback Portugal tadi akan mengambil posisi di koridor half space, mengikat fullback lawan, dan membebaskan dua winger yang lebih banyak melebar di sayap. Gol pertama Portugal pun berawal dari area ini. Tepatnya sayap kiri melalui kerjasama Leao yang menarik fullback kanan Turki melebar, dan Nuno Mendes yang bergerak vertikal mengekspos ruang di antara fullback kanan dan center back Turki. Nuno Mendes pun lolos dan mengirim cutback ke tengah. Di tengah ada Vitinha yang menarik gelandang semakin ke dalam, dan Ronaldo yang mengikat pemain Turki sehingga terbuka ruang di kotak penalti. Ruang tersebutlah yang diekspos oleh Bernardo Silva dan dengan leluasa melepaskan tembakan. 1-0 Portugal buka keunggulan. Saat pegang bola, Turki juga memainkan build up konstruktif dengan kipernya yang ikut terlibat pada fase ini. Namun mereka menghadapi Portugal yang menerapkan block press medium high yang menutup akses tengah dengan melakukan marking terhadap dua pivot dan gelandang serang Turki. Hal ini sempat memaksa mereka melepaskan umpan direct ke depan. Pun begitu, perlahan anak asuh Montella ini bisa menemukan celah untuk melakukan progresi. Adalah Kadioglu di area fullback kiri yang sedang dijadikan outletnya. Terlihat di sini, fullback kidal tersebut bisa sangat bebas karena Bernardo Silva yang melakukan pressing dan Cancelo yang nggak bisa naik karena terikat oleh winger kiri di depan. Namun 7 menit setelah gol pertama, lini belakang Turki melakukan kesalahan fatal. Momen ini berawal dari Joao Cancelo yang berhasil intercept bola kedua di lini tengah. Terjadi transisi, dan di depan sebenarnya terjadi miskomunikasi antara Ronaldo yang meminta umpan terobosan ke depan, sementara Cancelo melepaskan umpan terobosan melebar. Situasi seharusnya sudah aman bagi pertahanan Turki. Namun miskoordinasi terjadi. Kiper cadangan Man United Altay Bayındır maju ke depan, memberikan gestur untuk melepaskan bola kepadanya. Sementara itu center back-nya Akaydin tidak melihat dan justru melepaskan back pass ke arah gawang. Ketinggalan 2 gol membuat Turki tampil lebih ngegas. Mereka beberapa kali menyerang melalui Artukoglu di sisi kiri, namun masih bisa digagalkan oleh barisan pertahanan Portugal. Pada babak kedua, kesalahan fatal kembali dilakukan pertahanan Turki. Miskoordinasi terjadi antara center back yang naik untuk melakukan offside trap dan back kanan yang malah bergerak mundur sehingga Ronaldo dalam posisi onside menerima long ball dari Ruben Neves. Striker Al Nassr ini tidak egois, memilih untuk mengumpan kepada Bruno alih-alih melakukan finishing sendiri meski tinggal berhadapan dengan kiper. Turki melakukan beberapa perubahan dengan memasukkan pemain bertipikal menyerang seperti Yusuf Yazici, Yildiz, dan Arda Güler. Namun hal ini tidak memberikan perubahan signifikan. Pada babak kedua, XG Turki hanya 0,08. Hal ini nggak lepas dari solidnya pertahanan Portugal di babak kedua, terutama PP yang bisa tampil gemilang di usia 41 tahun. Dengan kemenangan ini, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan memastikan lolos ke 16 besar dengan status juara grup. Anak asuh Roberto Martinez ini lolos dengan 2 formasi yang berbeda pada pertandingan pertama dan kedua. Tentu akan menarik melihat apakah Portugal akan tetap stick pada formasi ini atau berubah menjadi 3 back lagi.